Aku nggak pernah cerita soal ini ke siapapun, bahkan keluargaku pun nggak tahu. Tapi malam ini, aku pengen cerita, supaya beban ini nggak aku tanggung sendiri terus. Aku lahir dan besar di sebuah kampung kecil, dekat lereng gunung. Dulu, aku anak biasa, hidup sederhana, bantu orang tua di sawah, sesekali cari kayu bakar ke hutan. Hidupku nggak ada yang aneh. Sampai kejadian itu terjadi. Ada satu cerita yang selama ini aku pendam sendirian. Cerita ini bukan dongeng, bukan sekadar kisah horor yang biasa kalian dengar. Ini kisahku sendiri. Aku nggak tahu apakah ini salahku atau memang takdirku. Tapi sejak malam itu, hidupku berubah. Aku pernah menikah dengan makhluk halus, dan aku punya anak darinya. Waktu itu aku baru beranjak remaja. Seringkali aku lewat jalur pinggir hutan sepulang dari sawah. Kata orang-orang kampung, jangan pernah melamun di jalan itu. Apalagi kalau badan capek. Tapi malam itu, aku terlalu lelah. Dan tanpa sadar, aku melamun sambil berjalan. Aku nggak tahu kapan tepatnya aku berhenti. Yang aku ingat, aku mendadak berdiri di depan sosok laki-laki yang nggak aku kenal. Tingginya hampir 2 meter. Bajunya aneh, seperti pakaian orang zaman dulu. Wajahnya tampan, tapi matanya hitam. Bukan hitam biasa, tapi hitam legam, tanpa putih sedikit pun. Dia tersenyum padaku. Dan sejak malam itu, dia sering datang di mimpi-mimpiku. Awalnya aku takut, tapi semakin lama, aku malah mulai menunggu-nunggu. Dia selalu bilang, "Aku mencintaimu." Dan aku percaya. Bulan demi bulan berlalu. Aku jadi sering melamun. Teman-teman sekampung bilang aku berubah. Bahkan ibuku bilang aku suka ngomong sendiri di kamar. Tapi aku gak peduli. Dalam pikiranku, aku sudah menikah dengannya, meskipun cuma di mimpi. Sampai akhirnya aku sadar perutku mulai membesar. Orang-orang mulai bicara. Kata mereka, aku sudah hamil. Tapi bagaimana mungkin? Aku gak pernah dekat dengan laki-laki di kampung ini. Aku coba menyangkal. Tapi malam itu, aku mimpi lagi. Dia datang sambil memegang perutku. Dan dia berbisik, "Itu anak kita." Aku terbangun dengan napas tersengal, dan yang lebih menyeramkan, di kamarku ada aroma bunga Kamboja bercampur anyir darah. Beberapa malam setelah itu, aku merasakan sakit luar biasa, seperti melahirkan. Tapi gak ada siapa-siapa yang tahu. Aku menahan sendiri di kamar yang gelap, sendirian. Sampai akhirnya aku merasa sesuatu keluar dari tubuhku. Aku pingsan. Dan waktu sadar, aku melihat sebuah bungkusan kain putih di sudut kamar. Dari dalamnya, terdengar suara tangis. Tapi bukan tangis bayi biasa. Tangisannya bercampur lolongan anjing. Dan aroma anyir itu makin kuat. Aku lempar bungkusan itu. Aku lari keluar rumah, teriak sekuat tenaga. Tapi gak ada yang dengar, gak ada yang bantu aku. Sendirian. Sejak saat itu, aku selalu hidup dalam ketakutan. Kadang aku masih dengar suara tangisan itu dari arah kamar. Kadang aku mendengar bisikan suaranya lagi. "Jangan khawatir, anak kita akan selalu bersamamu." Dan sampai sekarang, aku gak pernah menikah dengan siapapun. Karena aku tahu, aku sudah menikah dengan dia. Dan anak itu entah di mana sekarang. Tapi aku tahu dia masih ada menungguku pulang.